Sangat jujur dan berani, pelatih Cina malah ngomong gini. Usai laga Timnas Indonesia versus Cina di Oputrana ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Cina Branko Ivankovic memuji semangat juang para pemainnya. Setelah mengakhiri 3 kekalahan beruntun dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina memetik kemenangan 2-1 atas Timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024. Gol-gol Cina terjadi di babak pertama dari Behram Abdueli dan Zhang Yuning. Kemenangan ini membuat Cina menyamai perolehan poin Indonesia dengan 3 poin setelah 4 pertandingan di grup C yang terdiri dari 6 tim. Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain saat ini menempati 4 posisi teratas. Kemenangan ini juga terjadi di depan hampir 50.000 penonton tuan rumah di stadion. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain atas dedikasi mereka dalam pertandingan ini. Para penggemar menciptakan suasana yang sangat baik dan memberi kami banyak dukungan. Mereka seperti pemain ke-12 di lapangan. Ucap Ivankovic dikutip dari Xinhua. Mereka menunjukkan penampilan sesuai dengan arahan taktis saya, termasuk intensitas yang dibutuhkan untuk merebut penguasaan bola dan semangat untuk memenangkan pertandingan. Mereka sangat fokus selama seluruh pertandingan, kata Ivankovic dalam konferensi pers. Pemain Kroasia berusia 70 tahun itu menggunakan formasi 4-4-2 dengan Behram dan Zhang memimpin serangan. Wulei, pencetak gol terbanyak bagi tim nasional dan Liga Super Cina, CSL, musim ini, tetap berada di bangku cadangan setelah absen pada pertandingan melawan Australia karena cedera. Sejak awal, Cina mengikuti instruksi Ivankovic, bermain dengan intensitas dan keberanian, memenangkan duel-duel kunci untuk mempertahankan penguasaan bola. Meskipun menjadi tim dengan peringkat terendah di grup, Indonesia yang menurunkan 9 pemain naturalisasi lebih banyak menguasai bola dalam membangun permainan dari belakang ke depan. Ancaman utama Cina datang dari umpan-umpan panjang dan bola-bola mati. Behram membuka skor dengan tendangan kaki kanan dari tengah kotak penalti pada menit ke-21, dibantu oleh Jiang Shenglong setelah skema bola mati. Zhang menggandakan keunggulan sebelum turun minum. Ia menyelesaikan serangan balik dengan tendangan mendatar setelah menerima umpan terobosan dari Gao Junyi dan mengecoh kiper Indonesia Martin Paes. Timnas Indonesia memperkecil ketertinggalan pada menit ke-86 ketika tendangan kaki kanan Tom Hai dari tengah kotak penalti berhasil melewati kiper Tiongkok Wang Dalei. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebanyak 18 tim dibagi menjadi 3 grup di babak ketiga. 2 tim teratas dari setiap grup akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia, sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke babak kualifikasi selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyampaikan pendapatnya terkait pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Indonesia dengan Cina pada Selasa, 15 Oktober 2024, malam. Laga yang berlangsung di stadion penuh semangat itu berakhir dengan kekalahan tipis Indonesia 1-2 dari Cina. Meski Garuda sempat memimpin penguasaan bola selama sebagian besar pertandingan, Shin Tae-yong tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya setelah pertandingan. Ia mengakui ada beberapa hal yang disesalkan terkait persiapan dan taktik yang diterapkan selama laga. Kekalahan ini memperpanjang catatan buruk Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana skuad Garuda masih belum berhasil meraih kemenangan setelah beberapa laga. Cina berhasil mencetak 2 gol ke gawang Timnas Indonesia. Di sisi lain, Indonesia hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol Tom Hai yang sukses memanfaatkan lemparan jauh Pratama Arhan dengan eksekusi apik. Skor 1-2 bertahan hingga akhir laga, meski Indonesia tercatat lebih dominan dalam penguasaan bola. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Shin Tae-yong menjelaskan perasaannya tentang jalannya laga. Meski mengakui kekalahan, ia tidak ingin mencari-cari alasan yang berlebihan. Pelatih asal Korea Selatan ini menyoroti bagaimana timnas Cina bermain, sesuatu yang tak pernah dibayangkannya akan terjadi. Karena kami kalah di pertandingan ini, saya tidak ingin membuat banyak alasan.
ujar Shin Tae-yong ketika menjawab pertanyaan wartawan. Ia menyebutkan bahwa gaya permainan Cina yang cenderung menggunakan taktik bola panjang dan kick and rush menjadi faktor yang tidak diantisipasi oleh timnya. Menurutnya, taktik klasik yang diterapkan oleh Cina membuat timnya kesulitan, terutama karena tidak ada persiapan yang cukup untuk menghadapi strategi semacam itu. Saya tidak pernah menyangka timnas Cina untuk melakukan permainan sepak bola yang sangat klasik, bola-bola panjang, dan kick and rush, ungkap Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengakui bahwa dirinya menyesal tidak menyiapkan skuad Garuda untuk menghadapi taktik seperti yang diterapkan oleh Cina. Ia merasa bahwa persiapan yang kurang matang dalam mengantisipasi gaya permainan tersebut menjadi salah satu alasan utama di balik kekalahan Indonesia. Ini sedikit disayangkan. Kami seharusnya lebih siap menghadapi pola permainan seperti ini, lanjutnya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong juga menyoroti kelemahan di lini pertahanan yang membuat Indonesia kebobolan pada gol pertama. Kesalahan individu serta kurangnya koordinasi antara para pemain belakang menjadi faktor utama yang membuat lawan dengan mudah mencetak gol. Meskipun kecewa dengan hasil akhir, Shin Tae-yong tetap memberikan apresiasi terhadap permainan timnas Cina. Ia mengakui bahwa lawan memberikan perlawanan terbaik dan menampilkan permainan yang solid sepanjang pertandingan. Ia pun berjanji akan melakukan evaluasi dan meningkatkan persiapan di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya mengapresiasi permainan Cina. Mereka bermain dengan baik dan solid. Lain kali kami akan melakukan persiapan yang lebih matang agar bisa menghadapi situasi serupa dengan lebih baik, tutupnya. Kekalahan ini tidak hanya mempengaruhi moral para pemain, tetapi juga posisi Indonesia di klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski poin Indonesia saat ini sama dengan Cina, yaitu 4 poin. Namun Indonesia masih berada di peringkat kelima sementara Cina di posisi ke-6. Situasi ini membuat peluang Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya semakin terjal. Mereka harus berusaha keras dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya untuk mengumpulkan poin yang cukup jika ingin tetap bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong dan para pemain kini dituntut untuk melakukan evaluasi besar-besaran dan belajar dari kesalahan yang terjadi di laga ini. Mereka akan menghadapi lawan-lawan tangguh lainnya di fase kualifikasi dan persiapan yang lebih baik akan menjadi kunci untuk membalikkan keadaan dan menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Dengan analisis mendalam ini, kita dapat memahami bahwa kegagalan dalam mempersiapkan diri menghadapi gaya bermain lawan menjadi faktor utama di balik kekalahan timnas Indonesia. Selain itu, kekalahan ini juga menjadi pengingat bagi tim untuk lebih baik dalam merencanakan taktik dan strategi dalam pertandingan-pertandingan mendatang.